Kenalkan, nama saya Galen Chambers Dewatuna dan saya dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait program yang kami buat, yaitu program yang double smoothing. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingnya. Saya akan menjelaskan bagian double exponential smoothing. Sebenarnya kami ada dua program, yang satunya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini itu untuk programnya. Nah, selanjutnya di sini itu programnya seperti ini. Ini Double Exponential Smoothing atau DES. Ini untuk kodenya. Eh, ini meramalkan data dengan tren. Ini meramalkan data dengan tren. Ini adalah import Java atau ArrayList dalam mengimport untuk apa yang akan kita pakai. Nah, sini ini untuk public class. Sini public class-nya double exponential smoothing. Itu sama dengan ini, nama ini. Ini private. Ini untuk private final. Nah, double exponential smoothing atau DES atau hold method adalah teknik peramalan deret waktu yang sangat efektif. Cara kerjanya adalah dengan mempertimbangkan dua komponen utama dalam data kita, level dan trend. Nah, konsep dasar melibatkan dua komponen dari program ini. DES berbeda dari simple exponent smoothing yang hanya melihat level. Karena DES menambahkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap tren yang meningkat atau menurun dalam data. DES melibatkan dua perhitungan. Yaitu level. S ini adalah nilai rata-rata yang dihaluskan. Untuk itu pada bagian ini itu nah, sini saya sudah kasih tanda. Ini untuk hasil perhitungan yang akan disimpan. Pakai ini private list double level. Ini untuk L dan T. Ini untuk B dan T. Nah, ini sendiri nilai rata-rata. Ini untuk nilai rata-rata yang dihaluskan. Sedangkan yang ini itu adalah perubahan yang dihaluskan dari level. Kalau ini ramalan satu periode ke depan. Selanjutnya ini adalah konstruktor untuk double exponential smoothing. Ini untuk param alpha, ini koefisien smoothing level 0 lebih kecil dari alpha. Dan alpha lebih kecil dari 1. Param beta, koefisien smoothing trend 0 lebih kecil daripada beta. Beta lebih kecil daripada 1. Dan ini param initial data deret waktu aktual. Nah, ini untuk public, ini pakai double alpha, double beta, dan double initial data. Seperti ini double. Kita pakai di sini. Nah, untuk proses perhitungan mengikuti metode hold. Perhitungan DS bersifat iteratif, berulang dari waktu ke waktu. Nah, langkah pertama yaitu inisialisasi nilai awal. Karena ini adalah proses smoothing yang bergantung pada data sebelumnya. Kita perlu menemukan nilai awal untuk level dan tren. Untuk level awal itu
diambil dari data pertama, data 0. Ini untuk data 0, ini level pertama, level awal. Nah, sedangkan tren awal diambil dari perbedaan antara data kedua dan data pertama, data 1. Ini. Nah, untuk langkah kedua, perulangan perhitungan. Pada setiap periode, kita melakukan urutan langkah berikut. Nah, ini untuk isi di dalam double exponential smoothing seperti ini. This alpha, this titik beta sama dengan beta. This titik data ini seperti perkalian. Kalau untuk kode, titik ya diibaratkan dengan perkalian. This levels new array list. This trend. Nah, kita selanjutnya melakukan perhitungan double exponential smoothing. Public void. Ini untuk perhitungannya data dikali dengan length atau panjang. Ini sistem out print ini untuk pas perkalian ini, proses perkalian data kali dengan length yang lebih kecil daripada 2, itu dia akan keluar print data minimal harus 2 titik untuk perhitungan tren. Jika tidak, dia akan return. Nah, selanjutnya ini inisialisasi data. Nilai awal, atau T sama dengan 0. Ini untuk double lpref data levels at lpref. Seperti ini. Double bpref data 1 kurang data 0. Ini data 1 itu sama dengan data awal dikurang dengan level awal. Ini tren awal dikurangi dengan level awal. Nah, ramalan F1 dihitung menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini di T0. T sama dengan 0. Perhitungan berulang. T sama dengan 1 sampai N kurang 1. Ini untuk perhitungan berulang. Yang mana T itu lebih kecil daripada hasil data dikali dengan tinggi. Lalu sini FT adalah ramalan untuk periode T. Menggunakan L T min 1 dan B T min 1. Untuk itu seperti ini. Ini proses penambahan. Nah, ini perhitungan level baru. Ini untuk level baru, perhitungan. Sini ada alpha dikalikan dengan X T ditambah dengan 1 min alpha, terus dikali dengan L-pref dan B-pref. Nah, kedua, perhitungan tren baru atau BT. Nah, sini BT sama dengan beta dikali dengan LT mi kurang L-pref, lalu ditambahkan dengan 1 kurang beta, lalu dikalikan dengan B-pref. Nah, ketika sudah seperti ini, perhitungan-perhitungan ini, kita simpan hasil. Hasil dari LT ini dan hasil dari BT ini. Ini forecast at ini juga yang bagian atas ini juga kita simpan. Nah, selanjutnya update nilai pref untuk iterasi berikutnya. Ini untuk update nilai, saya menggunakan kode ini. Nah, meramalkan M periode ke depan dari titik data terakhir. Jumlah periode ke depan. M min 1. M lebih dari sama dengan 1.
nilai ramalan, ini return. Seperti ini untuk public double forecast future. Nah, ini adalah perhitungan harus dilakukan terlebih dahulu, dan M harus lebih dari sama dengan 1. Seperti ini. Nah, selanjutnya, ambil level dan tren terakhir. Ambil level dan tren terakhir, pakai kode ini. Rumus L akhir tambah M kali B akhir. Return L less tambah M tambah B less. Ini gathers. Kode-kodenya. Nah, untuk ringkasan saja, alpha untuk penjelasannya itu koefisien level. Yang alpha itu berperan sebagai mengontrol sensitivitas level terhadap data aktual terbaru. Sedangkan beta itu penjelasan koefisien tren. Peran mengontrol sensitivitas tren terhadap perubahan level. Level SLTS seperti ini. Kita cari SLTS. Nah, ini L dan T itu ibaratkan level. Ini level dan penjelasannya itu nilai rata-rata dihaluskan. Ini nilai rata-rata dihaluskan. Itu peran basis peramalan. Rata-rata data yang sudah disesuaikan. Lanjut B dan T. Ini itu penjelasannya yaitu perubahan dihaluskan. Peran penyesuaian karena data secara konsisten naik atau turun. Nah, untuk F dan T ini itu penjelasannya ramalan untuk periode. Nah, untuk peran hasil akhir level terakhir tambah tren terakhir. Ini level terakhir tambah tren terakhir. Digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Nah, dengan menggunakan double exponential smoothing dapat membuat ramalan yang tidak hanya halus, tetapi juga mampu mengikuti arah atau tren dari deret waktu histori. Untuk video penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kristen Yusuf Lansakan dengan NIM 2302481 dari kelompok 7. Ya, dalam video ini saya akan melanjutkan studi kasus double exponential smoothing menggunakan metode Holt. Kita akan menghitung level, trend, dan forecast berdasarkan penjualan yang sudah disediakan. Kita mulai dari data penjualan XT, yaitu 100, 110, 125, 130 sampai dengan 200. Parameter yang digunakan dengan alpha sama dengan 0,5 dan beta sama dengan 0,4. Langkah pertama adalah inisialisasi. Nilai awal dengan periode pertama. Level awal L1 diambil dari data pertama sehingga L1 sama dengan X1 sama dengan 100. Oke, tren awal B1 dihitung dari selisih data kedua dan data pertama, yaitu B1 sama dengan X2 min X1 sama dengan 110 min 100 sama dengan 10. Ramalan untuk periode pertama belum tersedia, jadi nilainya adalah ini. Tabel untuk periode pertama menjadi seperti ini. Contohnya periode 1 data 100,
lalu level 100 trend 10 forecast init. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan berulang dari periode kedua sampai periode ke 10. Jadi periode kedua kita gunakan data kedua yaitu 110 yang ramalan F2 sama dengan L1 plus B1 sama dengan 100 sama dengan 110. Lalu level baru L2 sama dengan 0,5 kali kali 110 plus 0,5 kali 110 sama dengan 110. Lalu tren baru B2 sama dengan 0,4 X dalam kurung 110 min 100 plus 0,6 X maaf kali 10. Untuk lalu B2 sama dengan 4,0 plus 0,6,0 sama dengan 10. Lalu untuk periode ketiga kita pakai data ketiga yaitu 125,0. Yang pertama ramalan F3 sama dengan L2 plus B2 sama dengan 110 plus 10 sama dengan 120. Lalu untuk level baru L3 sama dengan 0,5 plus B2 sama dengan 110 plus 10 sama dengan 120. Lalu level baru atau L3 sama dengan 0,5 kali 125 plus 0,5 kali 120. L3 sama dengan 62,50 plus 60,0 sama dengan 122,50. Lalu untuk tren baru B3 B3 sama dengan 0,4 kali dalam kurung 122,50 min 110 plus maksudnya tutup kurung plus 0,6 kali 10. Lalu berikutnya B3 sama dengan 0,4 kali 12,50 plus 6,0. Lalu B3 sama dengan 5,0 plus 6,0 sama dengan 11. Itu adalah langkah-langkah perhitungan double exponential smoothing untuk 3 periode pertama. Selanjutnya untuk untuk periode keempat akan dijelaskan ke teman saya yang berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldar Bersan Batalesi dari kelas 5T3 dengan NIM 2302401. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Saya akan mulai menjelaskan dari fungsi perulangan atau dari perhitungan berulang dari program ini sampai sampai programnya dijalankan. Nah, dari program yang dijalankan ini kita melihat ada periode, data, level, dan periode, data, level, trend, dan forecast. Semua itu ditampilkan dari fungsi dari kelas main Java dari sini. Nah, perhitungannya dimulai dari untuk perhitungan level dia mulai dari sini. Dia mau menghitung level dan juga di sini menghitung tren dan semua hasil perhitungan itu dia tersimpan di sini. Dan setelah tersimpan dia akan dipanggil ke kelas main.java lalu ditampilkan lalu akan ditampilkan. Nah, lalu
nilai pref ini disimpan lalu dipakai ke meramal masa depan. Ramalan untuk beberapa periode ke depan. Nah, berdasarkan tren dan level terakhir itu di return akan dikembalikan hasilnya dan kita akan mendapat tampilan seperti ini: 2214, 225, 214,27, 225,02 dan 235,74. Itu menampilkan hasil 3 ramalan untuk 3 periode mendatang. Ini menunjukkan bahwa penjualan dan perkiraan akan terus meningkat ke sekitar 11,47 di setiap periode berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.